Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Ulfa Sifti Rahmawati, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma, Prodi PGSD kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan panduan observasi karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Untuk mengetahui karakteristik peserta didik, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aspek fisiologis, kemudian ada etnik, kultural, status sosial, minat, kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, emosional, sosial, moral, dan yang terakhir motorik. Pada aspek fisiologis terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapakah usia rata-rata peserta didik? 2. Berapakah tinggi badan rata-rata peserta didik? 3. Berapakah berat badan rata-rata peserta didik? 4. Bagaimana kondisi kesehatan indera penglihatan peserta didik? 5. Bagaimana kondisi kesehatan indera pendengaran peserta didik? Dan yang keenam, adakah peserta didik yang berkebutuhan khusus? Untuk aspek etnik, ada 4 pertanyaan. Pertama, apakah peserta didik berasal dari berbagai macam daerah? 2. Apakah peserta didik menggunakan bahasa daerah saat berinteraksi dengan orang lain? 3. Apakah peserta didik membeda-bedakan teman yang berbeda asal daerah? Dan yang keempat, bagaimana cara peserta didik saling menghargai keberagaman budaya? Selanjutnya, aspek kultural. Ada 2 pertanyaan pada aspek ini. Yang pertama, apakah peserta didik menerapkan budaya hidup bersih dan sehat? 2. Apakah peserta didik melakukan pembiasaan pagi sebelum pembelajaran? Aspek status sosial. Pertanyaan pertama, apakah peserta didik memandang profesi orang tua dalam berteman dan berinteraksi? 2. Apakah peserta didik memandang status sosial di masyarakat dalam berteman dan berinteraksi? 3. Apa yang digunakan peserta didik untuk pergi ke sekolah? Misalnya kendaraan umum, kendaraan pribadi, atau jalan kaki. 4. Apakah peserta didik mendapatkan fasilitas belajar yang sama di sekolah? 5. Apakah peserta didik memiliki fasilitas pendukung pembelajaran? Aspek minat. Yang pertama, bagaimana antusiasme peserta didik saat pembelajaran? 2. Bagaimana respon peserta didik terhadap materi baru? 3. Apakah peserta didik lebih tertarik dengan model pembelajaran tertentu? 4. Bagaimana respon peserta didik saat pembelajaran menggunakan media? Pada aspek kognitif, terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kemampuan peserta didik dalam membaca, menulis, dan berhitung? 2. Bagaimana cara peserta didik merespon materi yang disampaikan guru? 3. Bagaimana keterlibatan peserta didik selama pembelajaran berlangsung? 4. Bagaimana keterlibatan peserta didik saat pembelajaran kelompok? 5. Bagaimana cara peserta didik menyampaikan pendapat atau gagasannya? Dan yang keenam, bagaimana cara peserta didik menyelesaikan tugas dari guru? Aspek kemampuan awal. Pertanyaan pertama, apakah guru selalu memastikan kesiapan peserta didik pada awal pembelajaran? 2. Apakah peserta didik mampu menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan guru? 3. Apakah peserta didik memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Aspek gaya belajar. Pertanyaan pertama, apakah peserta didik mudah memahami materi dengan melihat? 2. Apakah peserta didik mudah memahami materi dengan mendengar? 3. Apakah peserta didik mudah memahami materi dengan mengamati tulisan, gambar, video? 4. Apakah peserta didik mudah memahami materi dengan praktik? 5. Apakah peserta didik mudah memahami materi dengan kegiatan membaca dan menulis? Aspek motivasi.
Pertanyaan pertama, bagaimana motivasi peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran? 2. Bagaimana antusiasme peserta didik saat pembelajaran? 3. Apakah peserta didik mampu memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar? 4. Apakah peserta didik menyelesaikan tugas dengan baik? 5. Apakah hasil belajar peserta didik baik? Aspek emosional. Pertanyaan pertama, bagaimana cara peserta didik mengekspresikan diri di dalam kelas? 2. Bagaimana peserta didik mengungkapkan emosinya terhadap kegiatan di dalam kelas? 3. Bagaimana peserta didik menerapkan ucapan permintaan tolong, maaf, dan terima kasih? Aspek sosial. Pertanyaan pertama, apakah peserta didik mampu bersosialisasi dengan teman? 2. Apakah peserta didik mampu bersosialisasi dengan semua warga sekolah? 3. Apakah peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan belajar, misalnya dalam kerja kelompok atau proyek bersama? 4. Bagaimana peserta didik mengembangkan keterampilan sosialnya dalam pembelajaran? Aspek moral. Pertanyaan pertama, apakah peserta didik berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan? 2. Bagaimana bentuk nilai integritas dan spiritual peserta didik? 3. Bagaimana peserta didik menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila? 4. Apakah peserta didik mampu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun di lingkungan sekolah? Aspek yang terakhir adalah motorik. Pertanyaan pertama, apakah peserta didik mampu menulis dengan baik? 2. Apakah peserta didik mampu menggambar dengan baik? 3. Apakah peserta didik mampu melakukan gerakan berjalan, berlari, dan melompat dengan baik? 4. Apakah peserta didik mampu menjaga keseimbangan tubuh saat berjalan, berlari, dan melompat? 5. Apakah peserta didik mampu melempar dan menangkap benda dengan tepat? 6. Apakah peserta didik mampu melakukan kegiatan menari dengan baik? Demikianlah pemaparan panduan observasi perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada kritik dan saran yang membangun, saya persilahkan. Selamat pagi.